Adik-adik masih bersama dengan Kak Jamal pagi hari ini dan masih tetap semangat dalam kisah yang sangat istimewa yaitu Nabi Hud alaihi salam. Nah adik-adik tadi diceritakan ya, Badar juga sudah tahu bagaimana baginda Nabi mengajarkan kepada kita agar menyayangi anak-anak kecil. Nah karena kalau misalkan kita menjadi orang yang dewasa, orang yang besar memiliki tubuh yang sangat-sangat tegap, kadang-kadang kesombongan itu akan lebih muncul ya adik-adik. Makanya kita diajarkan untuk menyayangi anak-anak yang kecil. Hah, teman-teman, berarti aku tahu kenapa Nabi Hud alaihi salam diutus kepada kaum Ad. Karena mereka memiliki tubuh yang sangat besar. Ya ampun, dengan tubuh yang besar itu mereka akhirnya menindas orang-orang yang kecil-kecil dan yang memiliki kelemahan tubuh ataupun kelemahan fisik. Ya ampun, aku tidak bisa membayangkan teman-teman kalau kaumnya bangsa Ad itu pasti adalah kaum yang sangat jahat, tapi dengan fasilitas dunia yang sangat luar biasa. Wah, amazing, wonderful. Ada yang mengatakan kalau mereka tidur, mereka akan tidur di atas divan yang terbuat dari emas dan intan permata, teman-teman. Itu dikarenakan tubuh mereka yang sangat kuat. Bukan begitu, Kak Jamal? Adik-adik yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betul sekali. Karena mereka memiliki tubuh yang besar, badan yang juga kuat, bahkan tingginya sampai menutupi matahari, mereka menjadi orang yang lalim. Mereka dipimpin oleh seorang raja yang bernama Julaijan. Julaijan adalah raja yang sangat diktator adik-adik. Dia mengumpulkan rakyatnya yang bertubuh besar itu untuk menyembah kepada berhala dan melakukan kerusakan-kerusakan. Mereka pun senang melakukan maksiat dan seringkali menumpahkan darah terhadap orang-orang yang tidak bersalah. Inilah yang menyebabkan Nabi Hud alaihi salam diutus oleh Allah. Satu riwayat mengatakan Nabi Hud diutus pada saat beliau berusia 40 tahun. Dan beliau pun kemudian datang kepada mereka untuk menyampaikan risalah yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Hai kaum daripada Ad, kembalilah kalian kepada Tuhan kalian. Kalian telah melakukan perbuatan yang menyimpang, dilarang dan dimurkai oleh Allah. Kalian membunuh sesama. Kalian juga telah melakukan kerusakan-kerusakan dengan menindas orang-orang yang lemah. Di antara kita tidak boleh ada yang saling menyakiti karena kita sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang kalian lakukan, menyembah patung, berhala, menjadikan pepohonan sebagai Tuhan kalian, merupakan perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sembahlah Tuhan kalian, Tuhan kita bersama yang telah menciptakan langit dan bumi dan seisinya. Dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik mendengar itu, maka orang-orang dari bangsa Ad tiba-tiba saja menghardik Nabi Hud alaihi salam. Nabi Hud kemudian ditantang adik-adik ya dengan perkataan yang sangat menyakitkan. Hud, kamu berani melawan kami, sementara kau tahu badan kami, tubuh kami, kekuatan kami lebih besar daripada engkau. Kami tidak akan pernah mengikutimu sebab kami adalah bangsa yang hebat. Badan kami bangsa yang kuat. Umur kami bahkan sampai ratusan tahun. Bahkan ada yang memasuki ribuan tahun. Kau lihat, tidak ada satupun dari bangsa kami yang meninggal dunia. Kami masih hidup segar bugar seperti ini. Di
Tidak mungkin kami mengikutimu. Kalau kamu berani untuk melawan kami akan menghancurkanmu, wahai Hud. Tidakkah kau tahu perbedaan tubuh kami dengan tubuhmu? Akhirnya rakyatnya yang lain, ketika Raja Julaijan berkata seperti itu, mereka pun berani untuk menghina Nabi Hud alaihi salam. Nabi Hud melakukan dakwahnya adik-adik selama berpuluh-puluh tahun. Ada yang mengatakan Nabi Hud berdakwah untuk mengingatkan mereka kembali kepada Allah dengan kurun waktu kurang lebih 70 tahun. Tapi tidak ada satupun di antara mereka yang beriman kepada Allah. Tidak ada satupun di antara mereka yang mau mengikuti nasihat yang diberikan oleh Nabi Hud alaihi salam. Ya ampun, menakutkan. Apa yang terjadi kemudian? Kak Jamal, apa yang terjadi dengan mereka? Adik-adik yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah akibat dari orang yang lalim, yang senang dengan maksiat dan melakukan keburukan. Apa yang terjadi dengan mereka ya? Dan kira-kira apakah yang Allah datangkan untuk mereka agar mereka kembali kepada Allah? Nah, adik-adik, agar mereka kembali kepada Allah. Nah, adik-adik, kembali kepada Allah. Adik-adik, agar mereka kembali kepada, agar mereka